Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aska Jindartiafi, NIM 195111278 akan mempresentasikan tentang pemikiran dan peradaban Islam. Pemikiran dan peradaban Islam masa modern. Dunia Islam abad 20 ditandai dengan kebangkitan dari kemunduran dan kelemahan secara budaya maupun politik setelah kekuatan Eropa mendominasi mereka. Eropa bisa menjajah karena keberhasilannya dalam menerapkan strategi ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengelola berbagai lembaga pemerintahan. Negeri-negeri Islam menjadi jajahan Eropa akibat keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupan. Negara jajahan juga harus ditransformasi dan dimodernisasi mengikuti kemajuan Eropa. Kehidupan finansial dan komersialnya dirasionalisasi dan dimasukkan ke dalam sistem barat. Dan setidaknya beberapa orang pribumi harus dibuat akrab dengan ide-ide etos modern. Dengan demikian timbullah modernisasi dalam Islam. Pemuka-pemuka Islam mengeluarkan pemikiran bagaimana caranya membuat umat Islam maju kembali seperti periode klasik. Usaha ke arah itu pun mulai dijalankan dalam kalangan umat Islam, tetapi di sisi lain Barat juga bertambah maju dan Islam semakin ketinggalan. Penetrasi kolonial Barat. Masa ini dimulai pada abad ke-19 atau 1800 Masehi ketika Eropa mendominasi dunia. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 didorong oleh kebutuhan ekonomi industri terhadap bahan-bahan baku dan pemasarannya, dan juga oleh kompetisi politik dan ekonomi satu sama lain. Negara-negara Eropa menegakkan kerajaan teritorial di dunia. Diiringi dengan peningkatan kekuatan angkatan bersenjata dari negara-negara besar Eropa, akibatnya Aljazair menjadi negara Arab pertama yang ditaklukkan oleh Prancis, yaitu pada tahun 1830 sampai 1847. Negeri-negeri Islam dan masyarakatnya pada saat itu tidak lagi hidup dalam keadaan stabil, serta tidak mapan sistem kebudayaannya, sehingga keperluan mereka yang mendesak adalah bagaimana menggerakkan kekuatan selamat dari dominasi bangsa lain. Lalu, pada masa ekspansi Eropa, usaha-usaha awal untuk meneguhkan kembali kekuatan pemerintahan kerajaan ditandai dengan revolusi Prancis dan kemudian oleh Napoleon, serta kekuatan Eropa lain yang mengguncang Eropa dari tahun 1792 sampai 1815, dan diteruskan oleh tentara-tentara Eropa kemana saja mereka bergerak atau berlayar. Dengan berakhirnya Perang Napoleon, kekuatan dan pengaruh Eropa meluas lebih jauh. Pengadopsian teknik-teknik baru dalam manufaktur dan pengorganisasian industri memberikan dorongan akibat dari kebutuhan dan energi yang dilepaskan oleh peperangan-peperangan tersebut. Pada 1830-an dan 1840-an terjadi revolusi dalam bidang transportasi dengan ditemukannya kapal uap dan kereta api. Arus komunikasi dapat bergerak dengan cepat sehingga memungkinkan pertumbuhan pasar uang internasional. Lalu, berkaitan dengan perubahan-perubahan tersebut adalah pertumbuhan populasi yang terus meningkat antara tahun 1800 dan 1850. Tahun 1808, Serbia berontak melawan pemerintah lokal kerajaan Utsmani. Hasilnya, dengan pertolongan Eropa, negara otonomi Serbia berdiri tahun 1830. Di Jazirah Arab, pelabuhan Aden diduduki oleh Inggris dan India pada tahun 1839 dan menjadi pelabuhan untuk rute ke India. Pada tahun 1830, Prancis mendarat di pantai Aljazair dan menjajahnya. Pengaruh penetrasi Barat terhadap dunia Islam. Pengaruh Eropa terhadap dunia Islam menyadarkan para pimpinan kerajaan Utsmani untuk mengadakan perubahan. Di Kairo, dalam usaha melakukan pembaruan, mereka melatih jumlah perwira, dokter, pejabat di sekolah baru dan dikirim ke Eropa. Di Tunisia juga ada perubahan di bawah rezim Ahmad Bey. Pemimpinnya adalah kelompok Turki dan Mamluk yang dilatih dengan cara modern. Cikal bakal tentara yang baru dibentuk, administrasi dan perpajakan diperluas, hukum-hukum baru dikeluarkan, dan pemerintah berusaha melakukan monopoli terhadap barang-barang tertentu. Dapat ditarik gambaran bahwa pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, dunia Islam hampir seluruhnya berada dalam koloni barat, kecuali Hijaz, Persia, dan Afghanistan. Dunia Islam lainnya yang membentang dari Maroko hingga Indonesia merupakan negeri-negeri kolonial yang dijadikan sapi perahan untuk kemakmuran bangsa barat. Pembebasan dari kolonial barat, yaitu kondisi Islam pada abad ke-20 mulai bermunculan pikiran
pembaruan dalam Islam. Gerakan pembaruan itu paling tidak muncul karena dua hal, yakni pertama, timbulnya kesadaran di kalangan ulama bahwa banyak ajaran-ajaran asing yang masuk dan diterima sebagai ajaran Islam. Ajaran-ajaran itu bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya, seperti bid'ah, kufarat, dan tahayul. Ajaran-ajaran inilah menurut mereka yang membawa Islam menjadi mundur. Oleh karena itu mereka bangkit untuk membersihkan Islam dari ajaran atau paham seperti itu. Gerakan ini dinamakan gerakan reformasi. Kedua, pada periode ini Barat mendominasi dunia di bidang politik dan peradaban. Persentuhan dengan Barat tersebut menyadarkan tokoh-tokoh Islam akan ketinggalan mereka karena mereka berusaha bangkit dan dengan mencontoh Barat dalam masalah-masalah politik dan peradaban untuk menciptakan balance of power. Persoalan fikih, politik, pendidikan, organisasi, dan juga lain-lain yang terjadi pada abad ke-20 menunjukkan dialog antara Islam dan gagasan modernisme. Para pemikir dan tokoh kita di masa itu berusaha meningkatkan taraf hidup umat Islam melalui penyerapan unsur-unsur modern secara kritis. Beberapa persoalan yang begitu marak di abad ke-20 yang sering dijumpai yaitu upaya rasionalisasi ajaran Islam, usaha untuk menghindari tuduhan tahayul. Lalu pembebasan Islam dari kolonial Barat adalah usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam pada umumnya yang dikenal dengan gerakan pembaruan didorong oleh dua faktor yang saling mendukung, yaitu pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam dan menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Jika di Mesir dengan nasionalismenya, di bagian negeri Arab lainnya lahir gagasan nasionalisme Arab yang segera menyebar dan mendapat sambutan hangat, sehingga nasionalisme itu terbentuk atas dasar kesamaan bahasa. Demikianlah yang terjadi di Mesir, Syria, Lebanon, Palestina, Irak, Hijaz, Afrika Utara, Bahrain, dan Kuwait. Di India sebagaimana di Turki dan Mesir, gagasan pan-islamisme yang dikenal dengan gerakan khilafat juga mendapat pengikut. Pelopornya adalah Syed Amir Ali 1848 sampai 1928 Masehi. Demikianlah satu persatu negara muslim memerdekakan dirinya dari penjajahan. Bahkan beberapa di antaranya baru mendapat kemerdekaan pada tahun-tahun terakhir seperti negara-negara muslim yang dahulunya bersatu dalam Uni Soviet, yaitu Uzbekistan, Turkmenia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, Azerbaijan baru merdeka pada tahun 1992, serta Bosnia memerdekakan diri dari Yugoslavia pada 1992. Lalu negara-negara yang merdeka, Mesir merdeka dari Inggris pada tahun 1922, Irak merdeka secara formal pada tahun 1951, Libya merdeka dari Prancis tahun 1951, Sudan, Maroko merdeka dari Prancis pada tahun 1956, Aljazair merdeka dari Prancis 1962 dalam waktu yang hampir bersamaan dengan Yaman Utara, Yaman Selatan, dan Uni Emirat Arab. Malaysia merdeka dari Inggris tahun 1957 dan Brunei Darussalam merdeka dari Inggris tahun 1984. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.